Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabar saudaraku? Saudara, saya mau ingatkan bahwa besok kita akan ada doa puasa. Saudara bisa mengambil bagian. Saudara yang bisa tidak berhalangan, mungkin saudara bisa hadir di doa puasa. Tentunya bagi saudara yang pelayan, ya, saya menghimbau agar semua Anda bisa hadir dan kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bersama saya Pastor Dean Justin, saya sangat bersyukur bisa kembali menyapa saudara yang melayani di pagi hari ini di dalam program Bicara Cerita Cinta, Doa Pagi, Blessing Center Church. Haleluya. Saya sungguh pengen melihat tangan-tangan saudara yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Dan hari ini kita akan melanjutkan perjalanan firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan bukan hanya memulihkan keadaan hidup kita, tapi juga sedang menjaga kekudusan hidup dan cara kita merespon luka dengan benar. Kemarin kita telah mempelajari hal tersebut. Namun hari ini kita makin ada sesuatu yang Tuhan ingin ajarkan, di mana semua kita harus mengontrol, kita harus mengelola yang namanya luka-luka rohani. Mari kita siapkan hati kita. Saudara yang tidak keberatan, kita tuliskan di live chat, Tuhan Yesus kita baik. Saya bersyukur itu yang namanya penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, tenggorokan saya mungkin lebih baik lagi. Dan saya yakin ketika beberapa hari yang akan datang akan pulih, dan bersama-sama kita bisa menaikkan pujian dan penyembahan. Dan saya begitu yakin, sekalipun kita langsung memasuki ibadah hari ini, doa pagi hari ini langsung dengan pembacaan firman, kita membaca Alkitab dan merenungkan firman. Tapi saya begitu yakin jam-jam doa saudara, jam-jam saat teduh saudara sudah bisa naikkan sendiri di hadapan Tuhan. Mari kita satu hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang mengikuti ibadah ini baik secara live streaming maupun siaran tunda, hamba-Mu berdoa sebagai hamba Allah, biarlah taruh hati dan telinga seorang murid, sehingga ketika kami mendengar, tidak hanya kami mendengar, namun kami melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam bisnis, usaha, pernikahan, perjodohan, segala sesuatu apa yang kami kerjakan, Tuhan Yesus Engkau buat berhasil. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang memimpin ibadah ini, memimpin doa pagi ini saat teduh di pagi hari ini, sehingga segala sesuatu Engkau impartasikan untuk kebaikan. Biarlah kebenaran tetaplah kebenaran. Biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Bersama dengan umat Tuhan kita katakan, kita kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya menyapa Anda semua sekali lagi yang mengikuti BCC, yang baru pertama kali hadir, selamat datang. Shalom. Shalom. Dalam hidup ini ada luka yang datang karena kesalahan orang lain. Ada rasa marah karena tidak adil. Ada emosi karena kehormatan yang dirampas. Saudaraku, kemarin kita belajar Yakub dengan Esau melewati hal itu. Namun firman Tuhan hari ini mengajar kita bahwa tidak semua kemarahan menghasilkan kebenaran. Tuhan berkata hal yang terbaik ketika tidak semua reaksi yang keras adalah kehendak Tuhan. Setuju saudara? Tuhan bukan hanya peduli apa yang terjadi kepada kita, tapi juga pada bagaimana kita meresponi. Saudara, sebelum kita masuk lebih dalam, kita tuliskan di live chat, Tuhan Yesus kita dahsyat. Oh ya, Dia dahsyat bagi kita semua. Hari ini adalah kitab Kejadian pasal yang 34, saudara. Pasal ini menceritakan tentang Dinah, anak perempuan Yakub, yang diperlakukan tidak hormat oleh Sikem, dan tentang kemarahan Simeon dan Lewi yang berakhir dengan pembalasan yang berlebihan. Ini adalah sikap, ya. Ini adalah kisah tentang luka, tentang kemarahan, ya, tentang pembalasan, dan hati manusia yang tidak dikendalikan oleh Tuhan. Saudaraku, saya mau kasih tema hari ini tentang luka tidak boleh diobati dengan dosa yang baru. Ayat 30 secara khusus, saudara. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, kamu telah mencelakakan aku dengan membuat aku dibenci. Saudaraku, Kejadian 34 adalah pasal yang berat. Dinah diperlakukan tidak pantas, keluarga Yakub terluka, kehormatannya dirampas. Simon dan Lewi marah, saudara. Kemarahan mereka berubah menjadi pembalasan yang berdarah. Mereka tipu orang Sikhem dan membunuh seluruh laki-laki di kota itu. Itu konteksnya, saudara. Di mata manusia ini terlihat seperti pembelaan kehormatan.
Tapi di mata Tuhan ini adalah dosa yang lahir dari luka batin. Yakub berkata, kamu telah mencelakakan aku. Artinya luka yang satu melahirkan dosa yang baru, saudara. Dosa yang baru melahirkan masalah yang lebih besar lagi. Karena banyak jemaat Tuhan hari ini begini, disakiti, dilukai, dipermalukan, tapi lalu merespon dengan apa? Oh, tunggu ale. Tunggu ale. Beta benci, beta tulis. Beta akan balas dendam. Beta kasih kata ini, kata-kata kasar, tindakan yang beta kasih luka ale. Saudara, kebanyakan orang demikian. Namun Kejadian 34 mengajarkan kita bahwa luka tidak boleh diobati dengan dosa. Saudara, balaslah kejahatan dengan kebaikan, kata Tuhan. Supaya kita pulih, responlah luka dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang benar. 3 prinsip rohani. Yang pertama, luka yang tidak diserahkan kepada Tuhan melahirkan kemarahan yang merusak. Mereka sangat bersedih hati. Mereka marah. Kemarahan tidak salah. Emosi tidak salah, saudara. Tapi kemarahan yang tidak dibawa kepada Tuhan, kemarahan yang di luar batas, menjadi alat untuk iblis mempermainkan hidup kita. Yang kedua, pembalasan manusia tidak pernah menghasilkan kebenaran. Makanya Simon dan Lewi membunuh semua laki-laki di kota itu. Ini menunjukkan bahwa pembalasan manusia selalu berlebihan dan melahirkan kehancuran. Jangan, saudara. Tuhan tidak pernah memanggil umatnya untuk membalas dengan kekerasan, tapi dengan kebenaran dan kasih. Dan yang ketiga, Tuhan memanggil kita hidup kudus di tengah-tengah luka. Yakub tegur anak-anaknya karena tindakan mereka mencoreng kesaksian keluarga itu. Ini menunjukkan bahwa kekudusan lebih penting daripada yang namanya pembelaan. Katakan amin. Ketika pemulihan terjadi, saat kita memilih hidup benar meskipun kita disakiti. Tulis di live chat. Saya memilih hidup benar sekalipun saya disakiti. Siapa yang sering menyakiti Anda? Pasti orang-orang terdekat. Pasti suami, pasti istri. Ya, mungkin anak-anak. Mungkin mertua, mungkin menantu. Jangan membalas luka dengan kemarahan. Serahkan sakit hati Anda kepada Tuhan. Katakan dengan iman, Tuhan Yesus, sembuhkan aku. Kemudian Anda yang dewasa rohani, jangan biarkan kepahitan menguasai hidup Anda. Pilih kekudusan dalam setiap respon. Katakan dengan iman, saya mau hidup benar di hadapan Tuhan. Amin firman Tuhan. Saya selalu menyediakan 2 menit untuk Anda berhubungan intim bersama Tuhan. Katakan dengan kata-kata yang sederhana, hari ini kami mau bawa semua luka kami kepadamu. Kami tidak mau balas kejahatan dengan kejahatan. Kami mau meresponi dengan kebaikan. Dengan cara Tuhan, sembuhkan hati kami, jaga pikiran kami. Tuntun kami berjalan dalam kekudusan-Mu Tuhan. Taruh kami hati-Mu. Taruh kami mata-Mu. Taruh kami telinga. Tuhan Yesus, agar segala sesuatu yang kami lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan yang kudus dan penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang peduli bukan hanya pada luka kami, tapi pada sikap hati kami. Hari ini kami menyerahkan semua sakit hati kami kepadamu, tentang perlakuan yang tidak adil, tentang kata-kata yang mungkin melukai, mungkin kami mengalami pengalaman yang menyakitkan. Ajar kami Tuhan untuk mengampuni, ajar kami merespon dengan kasih, ajar kami untuk terus hidup kudus di tengah dunia yang penuh luka. Tuhan, biar hidup kami, umat Blessing Center Church, mengalami pemulihan sejati, bukan dengan membalas dendam, tapi dengan kebenaran dan damai sejahtera Tuhan. Mari bersama kita angkat kedua tangan kita. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang menyertai umat-Mu dalam bisnis, usaha, pernikahan, perjodohan, rumah tangga, keluarga. Apa saja yang dikerjakan mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus yang buat berhasil. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, berikan engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati untuk jadi berkat. Selamatkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami katakan sekali Yesus, tetap Yesus yang percaya dan sudah menerima. Bersama dengan sungguh-sungguh kita katakan amin, amin, amin. Selamat beraktivitas umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat ketemu besok. Dan saya yakin kita akan menerima berkat Tuhan di hari yang baru. Amin.
want y'all to help us. Come on, rise to your feet. I've got evidence. Say it. I've got it. I've got confidence. I'm a conqueror. I know that I win. I know who I am. God wrote it in His plan. For me. Yeah, yeah. My name is Victory. Say it. I think y'all got it all over the building. Everybody just raise it up and say, oh. My name is Victory. Can you clap your hands all over the building? Oh, God gave me authority to conquer the enemy.